Sama kayak sedikit ke bidang lu lah politik. Jokowi bikin jalan tol di mana-mana, Trans ini, Sumatera, Trans Papua dan lain-lain. Sekarang belum kelihatan hasilnya. Lewat Trans kok kosong enak. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan Trans itu jadi penuh, meningkatkan efisiensi dari ekonomi daerah. Sepak bola sama. Lu kalau sebagai ketua yang dilakukan sekarang, gue harus berprestasi dalam 4 tahun sehingga kalau gue nggak kepilih lagi, gue punya CV yang kuat untuk jadi gubernur lah, menteri. Kan ini yang terjadi. Kita bicara pembinaan nih, karena oke, kita udah selesai berdebat soal naturalisasi, udah selesai. Timnas sudah berprestasi. Udah berprestasi, apapun itu pembinaan juga bukan hal yang harus disingkirkan ketika cara jangka pendek sudah berhasil dilakukan kan, itu kita sepakat di situ. Nah, menurut lu apa sih yang salah dengan pembinaan usia dini kita sehingga jalan ini nggak bisa diandalkan? Bukan salah. Salah itu kalau sudah dijalankan tapi jalannya nggak benar, baru kita bilang salah. Ini nggak salah, nggak ada. Orang kan ada SSB, ada segala macam. Ya, SSB, emang lu pikir lu pintar hanya dengan SSB? Nggak, lu pintar kalau lu SSB dengan infrastruktur pembinaan. Nih, kita harus lihat ya bahwa Erick Thohir ini baru 1,5 tahun. Oke. Ya. Begitu banyak masalah di sepak bola Indonesia, sampai pada sebuah meeting dia bilang ke gue kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gue udah puas, dia bilang gitu. Oh, berarti mau 2 periode beliau ini? Nggak tahu, gue harap 3 bahkan, jangan 2. Gue bilang sama Erick Thohir, Pak, kalau Bapak nyelesaikan 50%, saya udah happy. Karena gue tahu betapa berantakannya sepak bola Indonesia. Oke, 1. Terus first step-nya apa? First step ada short term, mid term, long term. Oke. Pada saat dia menjadi ketua, dia bilang, oke, apa yang rakyat Indonesia harapkan gue sebagai ketua PSSI? 1, timnas meroket. Suka nggak suka, pasti ditagih, itu yang pertama ditagih. Bisa nggak kita, waktu itu kan mindset kita masih AFF, sekarang mindset kita kan udah Piala Dunia. Secara tidak sadar orang kan begitu. Mimpinya bisa nggak kita ke Piala Dunia? Ini kan udah sebuah lompatan yang luar biasa tanpa disadari oleh netizen. Oke, dia fokus ke timnas. Ini jangka pendek. Oke. Dan gue kan selama ini nggak pernah kritik PSSI. Sampai temen gue di Belanda pikir gue dibayar sama PSSI karena gue nggak pernah kritik PSSI. Oh, nggak ngeritik. Nggak kritik. Lu dibilang gue dibayar. Oke. Gue bilang kalau sesuatu berjalan yang bagus, kenapa harus kita kritik? Oke. Nah, gue nggak kritik karena gue lihat progres itu nyata. Ya. Cuman ini jangka pendek. Kita lihat mid term, jangka menengah. Itu apa? Jangka menengah ada meningkatkan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu harus start somewhere. Nah, sama Erick Thohir dibuat Liga sampai 4 kalau nggak salah yang akan datang. Jadi 1, 2, 3, 4 yang 3 profesional, terus ada amatirnya. Jadi dia udah berusaha untuk menempatkan infrastruktur itu. Nah, tinggal PT Liganya seperti apa kan, atau yang kelola lah. Nah, Asprof dan lain-lain. Nah, PT Liga 1, PT LIB itu diberi mandat untuk kelola Liga 1. Salah satu yang diterapkan adalah VAR. Dengan adanya VAR, kita mengurangi human error dari para wasit atau yang dierorkan. Ya. Sehingga kualitas permainan bisa ditingkatkan. Tapi ini kan butuh waktu lagi. Oke, ada yang gue nggak setuju, 8 pemain luar itu untuk gue nggak setuju. But ini kan masalah selera kan. Pasti Pak Erick punya program sendiri lah. It's okay, gue bisa terima. Nah, sekarang tinggal ini short term, mid term udah mulai dilakukan kan. Sekarang tinggal long termnya belum dilakukan. Karena waktunya masih pendek ya, kita tunggu. Nah, long term itu apa? Long term itu adalah bahwa kita 20-30 tahun ke depan bisa mengambil pemain dari liga kita untuk bermain di timnas. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang, ya kan? Jadi ini hanya menjadi jembatan. Ke depan pasti ada orang pemain diaspora, tapi jumlahnya jauh berkurang daripada sekarang. Sekarang kan udah banyak kan, jauh berkurang. Nah, tujuannya adalah biar pemain diaspora masuk, pemain Liga 1 yang sekarang dibina ada 1-2 masuk kayak Witan, Egy, Rizky Ridho. Kedepannya lebih banyak. Tapi kalau kita bicara 15-20 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan, itu harus ada bibit lagi kan yang bisa meneruskan ke mid term ini, ke Liga 1. Nah, ini nggak ada. Suppliernya nggak ada. Karena waktunya masih pendek ya, selama ini gue diem aja dulu. Kita lihat 1-2 tahun ke depan lagi. Dan ini penting untuk mensuplai ke Liga 1. Dengan cara apa Liga 1. menyuplainya? Kan SSB kan suppliernya. Banyak klub bola kita kan nggak punya akademi kayak di Eropa. Itu salah. Orang itu selalu bilang, oh gue buka SSB ini Elite Pro SSB. Enggak. SSB nggak akan kemana. Ini sama kayak lu beli Ferrari, lu punya mobil Ferrari, Lamborghini, bla bla. Lu nggak bisa memicu mobil lu sekuat apa, secanggih apa kalau lu nggak ikut racing. Mungkin bisa di elus-elus. Iya. Sekarang cuma dilus-lus doang kan. Masuk Jakarta speednya cuma 30 km kan. Apalagi ada poldur kan. Iya. Artinya lu pengen ikut kompetisi racing kan, biar lu bisa lihat mobil lu sekuat apa. SSB sama.
SSB it's good, it's okay lu punya SSB. Tapi SSB ini harus dilatih kan. Ya. Idealnya dari Sabang sampai Merauke, dari bulan Agustus sampai bulan Mei, dari umur 6 tahun sampai 17 tahun, setiap minggu berkompetisi rutin every year. Kalau itu terjadi, klub-klub besar nggak perlu bikin liga-liga sendiri yang sekarang terjadi. Mereka tinggal ambil. Mereka kirim scouting. Mereka hire 10 orang. Oke, lu untuk Sumatera, lu untuk Kalimantan, lu untuk 4 orang di Jawa, 1 di itu. Maksudnya, lu keluar kemana-mana. Jadi yang faktor X lu bilang tadi, makan segala macam tuh harus dijaga karena kompetisinya ada setiap minggu juga kan? Iya, betul. Dampaknya kemana-mana. Itu pasti. Iya. Ini kita bicara basicnya dulu. Adakan infrastruktur dulu. Untuk mau lebih bagus harus ada gym untuk bisa mendevelop otot lu, harus ada makanan yang memadai, Protein. harus ada instruktur-instruktur yang bisa mengarahkan lu ke sana. Baru dengan modal pribadi yang kuat lu bisa bersaing lebih bagus di kompetisi ini. Nah, kalau semua rantai faktor-faktor ini menjadi satu sinergi, nah 10, 15, 20 tahun ke depan nggak perlu diaspora lagi. Bukan nggak perlu, I mean kualitas pemain diaspora dan liga kita itu udah sama. Kita Dan punya ada pilihan. kita punya, dan ada suppliernya terus. Sekarang mungkin 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan kualitas liga kita mungkin sedikit meningkat, di mana kita sudah bisa lebih baik bersaing. Tapi kan yang supply Liga 1 ini masih mandek. Nah, ini harus dipikirkan juga. Kenapa orang nggak ketua-ketua sebelumnya nggak pernah mau invest di pembinaan? Tahu kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Hasilnya maksudnya apa? Kalau lu invest di timnas, lu sebagai ketua kan cuma 4 tahun, ya kan? Ya. Orang pengen lihat hasil. Tuh. Sementara lu invest di pembinaan, sekarang lu kerja keras nih. Intangible. Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama kayak sedikit ke bidang lu lah, politik. Jokowi bikin jalan tol di mana-mana, Trans ini, Sumatera, Trans Papua dan lain-lain. Sekarang belum kelihatan hasilnya. Lewat Trans kok kosong enak. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan Trans itu jadi penuh, meningkatkan efisiensi dari ekonomi daerah. Orang nggak ngeliat itu. Sepak bola sama. Lu kalau sebagai ketua yang dilakukan sekarang, gue harus berprestasi dalam 4 tahun sehingga kalau gue nggak kepilih lagi, gue punya CV yang kuat untuk jadi gubernur lah, menteri. Kan ini yang terjadi untuk naikkan engagement menjadi ketua PSSI. Karena ketua PSSI itu seksi. Tapi misalnya kalau pemerintah bantu di situ gimana menurut lu? Kan ada statuta FIFA. Harus bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang, harus dibantu prakteknya. Kan ada statuta FIFA, nggak boleh intervensi segala macam. Kan itu yang dulu gue ingat banget waktu kisruh PSSI sama Kemenpora. Argumen itu selalu dipakai. Ini melanggar statuta FIFA. Ini melanggar statuta FIFA. Yang dibantu itu kan dalam koridor FIFA. Tidak melewati itu. Kalau melewati koridor FIFA, lu diintervensi. Oke, kalau pada saat diintervensi gak ada yang untung. Jadi kita seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir lah, ikut pemilu, ikut pemilihan ketua. Dia nggak ikut kemarin. Ikut pemilihan ketua, terus dia dipilih kan, dia dipilih sama anggota-anggotanya. Jadi secara sah kan dia memang ketum yang dipilih secara sah. Nah, intervensi pemerintah itu adalah membantu dengan cara yang legal untuk FIFA, sehingga kita tidak terintervensi. Apa yang legal contoh, misalnya? Ya, contoh. Minta ke semua ke PSB grand planningnya, grand planning untuk semua provinsi, lempar ke Asprof jalanin. Kalau selama ini kan nggak dijalanin sama sekali. Pemerintah bisa bilang sama Asprof, oke, bikin kelompok sendirilah. Oke, provinsi ini butuh apa? Ya kita bangun lapangan, kita bangun gym untuk di daerah ini. Yang penting kompetisi dulu jalannya. Oke, kita kasih jersey, kita kasih bola, bla 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 bla. Nah, ini bisa dilakukan pemerintah ke semua provinsi agar liga pembinaan ini bisa lebih jalan. Tapi sekali lagi, lu harus berjiwa besar untuk invest sesuatu dalam jangka panjang. Walaupun kekuasaan lu hanya 4 tahun, 5 tahun, nggak bisa. Lu harus berani melihat visinya ke depan. Dan semoga Erick Thohir punya visi itu. Lu yakin? Karena selama ini nggak dijalankan oleh ketua-ketua lainnya. Semuanya jangka pendek, hasil. Ya, nah berarti ada kompetisi reguler ya yang dilakukan di setiap daerah. Harus. Orang itu dibuat harus bertanding jam terbang setiap minggu sehingga semuanya akan terjadi pembenahan jadi memang di pembinaan usia dini ini problem utamanya menurut lu adalah tidak adanya kompetisi kan berarti? Tidak ada kompetisi secara reguler. Sama kayak lu sekolah di Harvard lah, sekolah top dunia, lu kuliah selesai. Emang lu pinter? Lu hebat? Enggak. Lu harus turun ke lapangan dulu. Lu harus kerja dulu. Baru lihat, oh ternyata gue dulu nggak diajarin di sekolah gue seperti ini kok. Lu belajar di lapangan. Di pemain bola sama. Lu di SSB lu cuma diajarin teorinya, prakteknya lah. Oh passing bener kayak begini, crossing bener kayak begini. Oke, tapi lu belum prakteknya kan. Feelingnya baru dapat ketika lu udah bertanding kan. Karena ada tekanan, ada masalah emosi yang lu harus jaga, ada fighting spirit, tapi belum kelihatan. Karena lu tidak bertanding secara reguler.